Pada masa kejayaan Uni Soviet, Rusia adalah salah satu negara terkuat di dunia. Ribuan peralatan dibangun untuk persiapan perang dengan Amerika Serikat yang tak pernah terjadi. Pengobar perang Soviet dulu tak menyangka keturunannya masih memakai peralatan buatan mereka puluhan tahun setelahnya. Itulah yang dilakukan Rusia. Dan mereka harus menanggung akibatnya, termasuk memakai kendaraan lapis baja Soviet yang sudah usang karena cadangan menipis. Mengapa Ukraina menghancurkan yang lain? Ini terlihat jelas pada tank dan kendaraan tempur lapis baja Rusia. Pada 24 Januari, David Axe dari Euromaidan Press mengklaim Rusia berhasil mengganti seluruh kendaraan lapis baja yang hilang sekaligus. Namun, pengganti-pengganti itu berasal dari cadangan yang membusuk milik Rusia sejak era Soviet. Sekarang, cadangan-cadangan itu sudah habis, telah digunakan semua. Seperti banyak kendaraan lapis baja Rusia yang dikirim ke Ukraina, kini perlindungan di garis depan lebih lemah. Kini Rusia hanya menyisakan udara kosong di atas aspal fasilitas penyimpanan, menggantikan kendaraan lapis baja yang segera dihancurkan Ukraina. Semuanya tampak berjalan begitu baik untuk Rusia ketika Putin meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus. Rusia memiliki keunggulan jumlah di semua lini. Di lini kendaraan tempur infanteri atau Infantry Fighting Vehicle dan pengangkut personel lapis baja atau angkutan personel lapis baja Rusia memasuki Ukraina dengan total 13.842 kendaraan jenis ini. Jumlah itu seharusnya cukup bagi Rusia menguasai Ukraina. Jika asumsi Kremlin bahwa Ukraina akan merespons invasi Rusia dengan strategi perang menguras tenaga terbukti benar, namun ternyata itu salah perhitungan. Ukraina menggunakan strategi asimetris yang menyulitkan Rusia memakai kendaraan lapis bajanya, seperti akan dijelaskan di video ini. Selama tahun-tahun awal perang, Putin sangat mengandalkan strategi Rusia. Kirim banyak tank, Infantry Fighting Vehicle, dan angkutan personel lapis baja, maka pertahanan Ukraina bisa runtuh. Namun kini, persediaan kendaraan lapis baja Rusia justru telah hancur. Rusia kini tak bisa lagi mengirim pengganti untuk apapun yang akan dihancurkan Ukraina selanjutnya. Angka-angka itu sangat buruk bagi Rusia, meski hanya melihat jumlah tank dan kendaraan lapis baja yang pasti hilang. Angka ini dari Oryx, yang melacak langsung kerugian militer Rusia dan hanya menghitung senjata Rusia yang hilang. Hal ini bisa dibuktikan lewat foto atau video yang tersedia untuk komunitas intelijen sumber terbuka. Oryx mencatat Rusia kehilangan 4.308 tank serta 8.735 armored fighting vehicle dan infantry fighting vehicle meski dengan batasan yang ditetapkan sendiri. Sekitar 9.000 armored fighting vehicle dan infantry fighting vehicle hilang bagi yang mencatat di rumah. Jumlah ini sekitar 2/3 armada kendaraan Rusia yang dikirim ke Ukraina saat invasi awal Putin, dan ini baru kerugian yang sudah dikonfirmasi. Data dari Oryx saja sudah bisa membuat Putin menangis. Namun jika Anda mendengarkan Ukraina, Rusia telah kehilangan jauh lebih banyak tank dan kendaraan, yang juga berarti mereka telah menghabiskan lebih banyak lagi persediaan kendaraan lapis baja yang akan kita bahas. Kementerian Keuangan Ukraina menyatakan kerugian tank Rusia mencapai 11.605 unit per 25 Januari. Kementerian menyebut Rusia telah kehilangan 23.950 kendaraan lapis baja berbagai jenis. Angka ini sangat besar, terlepas dari sumber manapun, meski datanya di tengah-tengah, tidak ada perubahan bagi Rusia. Putin kini harus menghadapi kenyataan bahwa stok kendaraan lapis baja era Soviet yang dikirim ke Ukraina sudah habis. Produksi Rusia tidak cukup tinggi untuk menutupi kekurangan, ungkap analis militer Ceko, Jakub Janovsky, dalam unggahannya. Armada infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja Rusia kini umumnya setara atau sedikit lebih besar dibanding milik militer Rusia saat awal invasi 2022. Meskipun itu mungkin terdengar seperti kabar baik di permukaan, hal ini hanya terjadi pada Rusia karena mereka telah menguras cadangannya.
Agar jumlah infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja tetap tinggi, kerugian tahunan mencapai 2.400 menurut Euromaidan Press, sedangkan produksi hanya sekitar 900 unit per tahun. Masih kurang 1.500 kendaraan angka ini dari Oryx, bukan Ukraina dan Rusia harus mengisinya dengan kendaraan lapis baja Soviet yang sudah tidak mereka miliki. Aks merinci angka-angkanya lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa Rusia saat ini membangun infantry fighting vehicle BMP-3 beroda rantai dan angkutan personel lapis baja BTR-8, 2 beroda, mereka masing-masing sekitar 400 hingga 500 unit per tahun. Itu memberi Rusia 1.000 infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja baru per tahun. Angkanya sekitar 900 kerugian Rusia akibat perang Ukraina, antara lain kehilangan 3.600 infantry fighting vehicle BMP-1 dan BMP-2 era 1960-70-an serta 2.150 angkutan personel lapis baja multipurpose tracked light armored vehicle beroda rantai dari tahun 70-an yang hancur. Kendaraan Rusia modern juga bernasib buruk. Ukraina telah menghancurkan 1.900 BTR-8, 2 dan 890 BMP-3 milik Rusia. BMD, Infantry Fighting Vehicle lintas udara, juga tidak aman karena Ukraina telah menghancurkan 700 unit milik Rusia. Yang buruk bagi Rusia terlihat saat kita menilai sisa persediaan mereka. Kata kuncinya, layak pakai. X menyebut Rusia masih memiliki sekitar 4.900 unit 2022 dan 2022 era Soviet yang layak pakai pada 2022. Rusia kini hanya memiliki 1.110 unit kendaraan ini di gudang. Jumlah multipurpose track light armored vehicle Rusia turun drastis dari 3.600 jadi 530 unit. BTR-8 2 di gudang sudah habis dari total 1.400 unit, sehingga semua BTR-8 2 ke Ukraina kini langsung dari produksi yang tidak bisa memenuhi permintaan. Rusia hanya memiliki 120 dari 460 BMD saat memulai invasi ke Ukraina. Sekarang ada alasan mengapa kami menekankan kata dapat digunakan sebelumnya. Memang benar bahwa Rusia sebenarnya memiliki ribuan lagi infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja yang disimpan dibandingkan dengan angka-angka yang disebutkan ini. Namun, sebagian besar bangkai kendaraan Soviet yang membusuk ini berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga hal terbaik yang bisa dilakukan Rusia adalah mengambil suku cadangnya untuk menggantikan jumlah kendaraan yang terus berkurang dan mungkin masih bisa digunakan. Persediaan yang membusuk ini tidak bisa diperbaiki dengan biaya yang masuk akal. Setidaknya, lebih baik mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kendaraan yang tidak berguna ini ke pembangunan kendaraan baru. Kita sudah melihat keterbatasan Rusia di bidang itu. Inilah kesimpulannya. Rusia sekarang memiliki 1.800 infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja yang masih bisa digunakan di gudang. Dan kemungkinan besar banyak dari kendaraan itu yang perlu diperbaiki sampai tingkat tertentu. Mereka juga memproduksi sekitar 900 kendaraan per tahun. Perlu diingat, 1.800 kendaraan ini hanya sekali pakai. Jika habis, tidak bisa digunakan lagi. Rusia kehilangan 2.250 sampai 5.980 kendaraan lapis baja per tahun selama perang Ukraina. Tergantung apakah Anda menggunakan angka dari Oryx atau Kementerian Keuangan Ukraina, Anda tidak perlu menjadi jenius matematika untuk melihat bahwa semua ini tidak masuk akal. Meski Rusia mengerahkan semua persediaan, mereka hanya punya infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja untuk 1 tahun sebelum tak bisa mengganti yang hilang. Saat jumlah kendaraan ini di Ukraina berkurang, hal itu akan memengaruhi seberapa banyak wilayah yang bisa direbut Rusia. Tapi kita akan kembali ke topik itu sebentar lagi. Pertama, semua masalah yang kita lihat pada infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja Rusia juga terjadi pada persediaan tank mereka. Kami telah membagikan data kerugian tank Rusia dari ORYX dan Kemenkeu sebelumnya. Oryx mengonfirmasi 4.308
dan Ukraina mengklaim 11.605 hingga Oktober 2025. The New Voice of Ukraine melaporkan Rusia kehabisan tank, meski masih punya 3.000 badan tank yang bisa dipulihkan. Tetap saja, itu jumlah yang cukup kecil, terutama jika Ukraina benar tentang kerugian tank Rusia. Sekali lagi, itu hanya persediaan untuk sekitar 1 tahun dari tank-tank Soviet lama yang kemungkinan besar mudah menjadi mangsa drone Ukraina. X memperkirakan tank yang masih layak pakai di gudang hanya sekitar 1.030 unit. Di sisi produksi, Defense Express mengatakan pada bulan November bahwa Rusia membangun sekitar 250 unit T-90M modern per tahun bersama dengan 150 unit T-80 BVMs. Jumlah itu masih belum cukup menutupi semua kerugiannya. Kekuatan lapis baja Rusia sedang runtuh di mana-mana. Sekitar setahun lagi, Rusia tak akan punya persediaan dan harus mengandalkan fasilitas produksi yang tak cukup untuk mengganti kerugian EPV, angkutan personel, lapis baja, dan tank di Ukraina. Inilah yang kami bahas di The Military Show, termasuk banyak statistik kurang dilaporkan lainnya yang akan kami ulas. Jika Anda menikmati The Military Show dan ingin lebih banyak konten, jangan lupa berlangganan. Tadi kami sebutkan sesuatu yang akan dibahas di video ini. Bahkan jika Rusia entah bagaimana secara ajaib dapat mengisi kembali persediaan armor era Soviet yang sudah menipis, atau meningkatkan jumlah produksinya hingga beberapa ribu unit per tahun, kemungkinan besar itu tidak akan terlalu berarti. Dari segi kemajuan, alasannya sangat sederhana. Infantry fighting vehicles, angkutan personel lapis baja, dan tank kurang efektif. Karena taktik perang asimetris Ukraina membuat Rusia sulit menggunakannya sesuai tujuan. Axe menulis di Euromaidan Press bahwa memiliki kendaraan di atas kertas belum tentu berarti Rusia dapat memakainya. Ranjau, drone, dan artileri Ukraina membuat serangan mekanis nyaris bunuh diri. Dia benar. Tentara Rusia makin tidak percaya pada kendaraan lapis baja dari Kremlin jika mereka menerima kendaraan itu. Media United 24 dalam artikel Juni menyatakan banyak kendaraan lapis baja Rusia lebih fokus pada daya tembak daripada perlindungan tentara di dalamnya. Mereka mencontohkan BMP-3 Infantry Fighting Vehicle yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana Infantry Fighting Vehicle tersebut memiliki meriam utama 100 mm dan senjata utama 30 mm keduanya bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Tentara Rusia kadang bisa mendekati pasukan Ukraina dengan kendaraan, tapi sering gagal. Lapisan bajanya terlalu tipis untuk menahan ledakan ranjau Ukraina, apalagi drone first-person viewer milik Ukraina. Hal yang sama juga berlaku untuk banyak kendaraan lapis baja Rusia lainnya. BMP-2 memiliki baja samping dan belakang yang dapat ditembus senapan mesin berat, serta baja depan setebal 16 mm kurang dari 1 inci, yang berisiko saat drone kamikaze menyerang. BTR-80 bahkan lebih buruk, karena lapisan baja sampingnya hanya setebal 7 mm dan bisa ditembus oleh senapan mesin berat. Dari jarak 500 meter atau sekitar 1.640 kaki, bayangkan Anda adalah seorang tentara Rusia. Komandan Anda menyuruh Anda dan beberapa rekan Anda untuk naik ke salah satu kendaraan ini. Untuk menyerang posisi Ukraina, padahal Anda masih bermil-mil jauhnya dari posisi itu, dan Anda mengetahuinya. Zona maut besar dipenuhi ranjau, drone, dan mungkin unit Ukraina yang siap menyergap di titik-titik penyempitan buatan. Anda pasti tidak akan mengambil risiko melewati zona maut dengan kendaraan lapis baja yang mudah hancur oleh senjata di atas standar. Anda mungkin memilih berjalan kaki, tapi segera tahu itu juga tidak berhasil. Kita baru saja membahas kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh drone first-person viewer Ukraina, dan drone-drone itu telah menjadi penghalang terbesar bagi Rusia untuk menggunakan sedikit kendaraan lapis baja dan tank yang masih tersisa. Beberapa insiden dari hari-hari terakhir sudah cukup untuk menggambarkannya. Pada 25 Januari, Ukraina Inform melaporkan pasukan tak berawak. Ukraina menghancurkan 2 tank dan 29 kendaraan dalam 24 jam. Pada hari yang sama, Defense Express membagikan video drone first-person viewer Ukraina
yang membombardir tank kura-kura Rusia sampai hancur. Ngomong-ngomong, ini bukan jenis tank khusus. Tank kura-kura adalah cara Rusia mencoba mengatasi masalah sebagian besar tank mereka yang berasal dari era Soviet. T-62 dan T-72 dibungkus dengan modifikasi seadanya, seringkali berupa plat baja tambahan yang dilas sehingga membuatnya lebih berat dan sulit dikendarai. Sebagian besar modifikasi ini tidak efektif meski memberikan perlindungan minimal terhadap drone. Ukraina cukup kirim beberapa drone first-person viewer lagi untuk hancurkan tank ini. Keputusasaan telah menjadi satu-satunya bentuk pertahanan Rusia, dan kita melihat hal itu pada alternatif lapisan baja yang mereka gunakan di Ukraina. Menurut Axe, tahun lalu resimen Rusia jarang menggunakan kendaraan lapis baja dan lebih sering menyerang dengan berjalan kaki, sepeda motor, atau kuda. Moda transportasi ringan dan kecil lebih mudah menghindari pengawasan udara. Peluang menghindar lebih baik bukan berarti pasti berhasil. Perjalanan berkuda Rusia mungkin mencoba menyalurkan semangat leluhur abad pertengahan mereka, tapi itu tidak berarti banyak ketika drone Ukraina menemukan mereka dan menyerang. Rusia menyembunyikan taktik putus asanya dengan kedok keberanian dan penghormatan pada pemberani, meski mereka sebenarnya takut. Prajurit mati di atas kuda mereka. Pada 7 Januari, Forbes bahkan melaporkan bahwa media Rusia telah mencoba memuji apa yang disebut sebagai kreativitas para prajurit yang mencoba menyerang pertahanan Ukraina. Menunggang kuda adalah salah satu cara menciptakan versi alternatif dari kisah aslinya. Perlengkapan lapis baja Rusia yang usang sangat tidak berguna, sehingga tentaranya mungkin lebih baik bertempur dengan menunggang kuda. Fakta serangan kavaleri sering dihancurkan, mungkin tidak terlalu penting bagi Putin. Dia dan Kremlin mungkin senang. Setidaknya satu tentara tewas saat menunggang kuda, bukan membuang kendaraan lapis baja yang kini sangat dibutuhkan Rusia. Kuda bukan alternatif layak untuk kendaraan lapis baja. Ini membawa kita ke masalah besar Rusia yang sudah disebutkan. Terobosan pertahanan Ukraina sulit terjadi tanpa kendaraan lapis baja dan tank Rusia yang sudah habis. Terobosan nyata di sini maksudnya kemajuan yang lebih cepat dari kecepatan siput tanpa menyebabkan puluhan ribu tentara Rusia jadi korban. Dalam prosesnya, Axe mengatakan dengan tepat bahwa kendaraan lapis baja tetap menjadi metode terbaik untuk dengan cepat memanfaatkan celah di pertahanan musuh. Namun Rusia tidak dapat mengerahkan kendaraan tersebut untuk tujuan yang sebenarnya. Artinya, kecuali terjadi kehancuran total pada pertahanan Ukraina, Kremlin tidak punya cara untuk menembus pertahanan tersebut. Sebagai gantinya, Rusia beralih menyerang pertahanan Ukraina dengan unit-unit kecil infanteri, termasuk banyak tentara yang mencoba maju dengan berjalan kaki untuk mendapatkan keuntungan kecil sekitar 1 kilometer setiap kali jika memang ada kemajuan sama sekali. Hasil yang dapat diprediksi adalah Rusia mengorbankan tentaranya dalam jumlah besar. Institut Studi Perang menyoroti hal ini dalam penilaian 31 Desember tentang kampanye Rusia di Ukraina. Institut Studi Perang mencatat Rusia hanya merebut 5.304 km persegi wilayah pada 2025. Angka itu menyesatkan karena 473 km persegi, 293 mil persegi sudah termasuk. Wilayah itu adalah wilayah yang direbut kembali Rusia dari Ukraina di Kursk, bukan wilayah yang direbut Rusia di Ukraina sebagai imbalan. Rusia mengalami 416.570 korban atau 78 korban per kilometer persegi wilayah yang direbut di Ukraina. Masalah utama bagi Kremlin di Kursk adalah Rusia hanya mengganti kerugian kendaraan lapis baja dengan prajurit. Keduanya sumber daya terbatas. Media Zona melaporkan pada 30 Desember bahwa 2025 di Rusia lebih buruk dari perkiraan awal. Rusia mengklaim militernya bangkit dan akan segera mengalahkan Ukraina. Tentara mereka kini didominasi relawan tua yang dikirim ke medan perang sebagai umpan meriam pertahanan Ukraina. Media Zona melaporkan Rusia kini menghemat kendaraan dan mengorbankan prajurit, membuktikan persediaan mereka serendah klaim aksi. Lalu bagaimana dengan klaim tentang prajurit yang semakin tua?
Data dari media zona yang hanya mencakup kerugian Rusia yang dikonfirmasi melalui berita duka dan laporan korban resmi, menunjukkan bahwa rata-rata usia korban Rusia cenderung mendekati 50 tahun dengan usia kematian paling sering pada tahun 2025 tercatat antara 46 hingga 52 tahun. Mengirim pria paruh baya untuk tugas yang gagal dilakukan kendaraan lapis baja dan tank tampaknya tidak berhasil bagi Putin. Rusia setidaknya telah mengakui fakta ini. Menurut Forbes, Rusia telah bereksperimen dengan taktik tank baru yang mereka yakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan dibandingkan taktik yang digunakan sebelumnya. Rusia kini menggabungkan 2 tank dengan armada drone kecil. Drone berputar mengordinasikan tembakan dan meningkatkan kesadaran ruang tank, sementara tank terus berpindah posisi agar bisa menembak tanpa jadi sasaran diam. Rusia masih belum bisa mengatasi masalah operator drone Ukraina yang biasanya berada di luar jangkauan tembak tank. Drone first-person viewer dapat menyerang dan menghancurkan tank sebelum tank mencapai pertahanan Ukraina. Jika operator tank kekurangan makanan, bahan bakar, atau amunisi, mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun, Rusia masih berusaha untuk beradaptasi, tapi sepertinya itu sudah terlambat dan tidak cukup, serta tidak ada gunanya bagi banyak infantry fighting vehicle dan angkutan personel lapis baja yang sudah hilang. Menurut Forbes, Rusia justru menambah beban logistiknya, sehingga strategi baru ini mungkin gagal. Meski ini kabar buruk bagi Rusia yang ingin untung di Ukraina tanpa kehilangan kendaraan lapis baja, masalah untuk masa depan juga muncul. Rusia ingin membangun militer kuat untuk menghadapi NATO, namun itu sulit dicapai jika mengalami banyak kerugian. Kremlin mulai merasa takut karena satu negara Eropa bisa menggagalkan rencana Putin. Temukan negara tersebut di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang bagaimana mesin perang Rusia benar-benar membusuk dari dalam. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.